Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas I2, desain interaksi praktikum I2, yang beranggotakan saya, Sugeng Haryanto, dengan NIM 05, Billy Alexander dengan NIM 036, Ruli Hendrawan dengan NIM akhir 068, Muhammad Rafli dengan NIM akhir 018, dan Nauvaldo dengan NIM akhir 054. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil dari proyek kami yang bernama MyKipli. Jadi MyKipli ini adalah sebuah aplikasi dompet digital yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi keuangan di era di era di mana masyarakat menginginkan solusi cepat dan praktis. Untuk alurnya sendiri, yaitu alur utama dari aplikasi ini dimulai dengan proses autentikasi yang sederhana melalui login atau sign up menggunakan nomor ponsel atau Gmail. Setelah masuk, pengguna dapat memilih fitur yang diinginkan seperti transfer uang. Proses transfer mencakup beberapa langkah, mulai dari memilih tujuan transfer, mengisi nominal, hingga konfirmasi dengan PIN untuk memastikan keamanan. Setelah transaksi selesai, pengguna dapat langsung melihat bukti transfer dan memantau riwayat transaksi melalui fitur yang disediakan. Alur yang sistematis ini memastikan pengguna yang intuitif, cepat, dan bebas dari kesalahan. Untuk permulaan dari alur tersebut, yaitu kita berada di halaman login. Di halaman login ini sendiri, kita menampilkan sebuah box yang berisi yang pertama itu logo dari MyKipli itu sendiri, dan untuk nextnya itu ada kolom isian email atau nomor telepon, dan di bawahnya itu ada kolom isian password. Setelah email dan password diisi, di bawahnya ada tombol login yang akan mengarahkan ke dashboard dari pengguna. Dan di bawah tombol login itu juga ada fitur sign up atau daftar dan lupa password. Untuk next ke halaman dashboard. Di halaman dashboard atau halaman beranda, di situ terlihat nama dari pengguna yang login. Di situ tertulis Ruli Hendrawan, serta saldo yang dimiliki dari user tersebut sebanyak 1.000. Lalu jika menekan ke tombol selengkapnya di bawah saldo tersebut, kita akan melihat detail lebih lanjut dari saldo. Lalu di bawahnya terdapat riwayat transaksi yang akan muncul setelah pengguna melakukan transaksi, serta beberapa fitur di sebelah kanan seperti kirim dan minta. Di bawahnya terdapat fitur tambahkan kartu atau bank, lalu sampingnya pembayaran, serta terdapat fitur lainnya di icon menu. Lalu di bawahnya lagi terdapat pencarian pengguna untuk melakukan pengiriman ulang terhadap pengguna yang telah telah dikirim dana sebelumnya oleh user. Lalu di bagian atas menyediakan akses cepat ke halaman beranda, pembayaran, dan transfer. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di halaman kirim, di sini kita dapat mengirim uang ke beberapa nomor rekening. Jadi jika nomor rekening itu belum ditambahkan, kita dapat menambahkan nomor rekening dengan klik button di bawah yang bagian kanan, yaitu tambah nomor tujuan. Di sini diarahkan ke halaman tambah nomor tujuan. Kemudian ada dua form, yang pertama itu form nomor bank dan nomor rekening. Nama bank di sini ada beberapa opsi seperti BNI, BCA, BRI, Bank Mandiri, BSI, dan Mas Shopee. Misal kita isi dengan BNI, kemudian nomor rekening seperti ini. Ketika sudah, kita dapat melanjutkan dengan klik no.
kegiatan berikutnya dan ini nanti akan diarahkan ke halaman pilih tujuan. Nah, di sini kita wajib memilih salah satu dari beberapa opsi tujuan. Jika kita tidak memilih, kemudian klik berikutnya, itu nanti akan muncul alert bahwa disuruh memilih salah satu kontrak terlebih dahulu. Misal kita klik salah satu, kemudian klik berikutnya. Ini baru bisa. Kemudian di sini setelah berikutnya tadi kita dihadapkan ke halaman nominal. Ini kita dapat mengisi nominal saldo yang akan kita kirim, misal kita isi 12.000. Kemudian di sini ada form juga pesan, mungkin pesan apa yang akan kita berikan. Misal kita isi halo, apa kabar. Selanjutnya di bawah ada jenis transfer. Jadi di jenis transfer ini ada dua opsi. Yang pertama itu transfer kekayaan dan yang kedua itu transfer pemindahan dana. Misal kita isi dengan transfer kekayaan. Jika sudah, kita dapat melanjutkan step berikutnya dengan klik button klik ini. Oke. Di sini user melakukan konfirmasi apakah penerima atau tujuan transfernya memang sesuai. Di sini kita dapat melihat nama tujuan transfernya yaitu Sugeng Haryanto, BNI dengan nomor rekening 472 30 300. Kemudian sumber dananya dari Tuli, dari kita, ada informasi nama, MyKipli, nomor telepon, kemudian juga detail transfer, ada nominalnya apakah memang sudah sesuai. Kemudian apabila dirasa tidak sesuai bisa klik batalkan, tapi apabila memang dirasa sudah sesuai dapat melakukan proses selanjutnya dengan klik transfer berwarna hijau, icon hijau. Di halaman berikutnya terdapat halaman disiplin, yakni merupakan halaman pengguna untuk memasukkan PIN sebelum melakukan pengiriman. Jadi ini merupakan validasi bagi pengguna. Di sini PIN-nya terdiri dari 6 digit dan terdapat icon mata yang kita dapat mengaturnya untuk PIN-nya terlihat maupun tidak. Lalu jika PIN belum sepenuhnya terisi, maka tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Namun jika sudah terisi semua dan benar, maka halaman akan langsung otomatis lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini kita dapat melihat apabila transfer telah berhasil dengan keterangan transfer sukses dan simpan untuk dokumentasi. Di sini juga dicantumkan keterangan transfer kepada siapa, yaitu Sugeng Haryanto, dan nomor nominalnya, sumber dananya dari Extra Savers EBWAD, pesannya diisi 0, emailnya 0, metode transfernya instan, kemudian jenis transfernya transfer kekayaan. Kemudian kita akan masuk ke halaman history yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Billy Alexander. Jadi untuk rangkaian transfer mentransfer uang sudah selesai di page terakhir tadi yang dijelaskan oleh teman saya Aldo di konfirmasi. Sekarang merupakan fitur yang agak berbeda. Bukan tentang transfer mentransfer lagi, tapi tentang riwayat transaksi. Bisa dipencet tombolnya. Nah, jadi setelah kita transfer mentransfer tadi, tentu saja kita butuh data untuk riwayat transaksinya. Kita transfer ke siapa aja sih kemarin gitu. Jadi di halaman ini kami sudah mendesain ada bulan-bulannya dalam 1 tahun, ada Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, semuanya bisa dipencet. Jika dipencet akan menjadi aktif, aktif warna abu-abu. Di dalam itu isinya adalah riwayat transaksi kita. Di sini ada kami beri contoh 20 September 2024 dan 13 September 2024.
Bisa di scroll liatin 13 Desember 2024. Kenapa kok 20 dulu baru 13? Karena kami pikir bahwa yang paling recent merupakan yang paling mudah diakses. Lebih baik kita menampilkan yang lebih muda terlebih dahulu daripada yang lebih tua terlebih dahulu. Coba saja kita bayangkan misalkan 13 Desember yang paling atas, 13 September yang paling atas kan aneh gitu. Kemudian ada transfer tanggalnya 30 September, 21, 30 September, kemudian namanya juga ada banknya juga, kemudian apakah minus 20.000 atau plus 20.000, nominalnya juga ada di kanan. Kalau berhasil warnanya hijau, kalau gagal warnanya merah nanti. Bisa di scroll ke bawah terus. Ya, begitulah. Sekarang kita akan ke bagian footernya. Jadi di page ini kita menggunakan layout. Ada header dan footer. Kemudian ada isinya. Jadi header dan footer itu kita jadikan satu. Kemudian isinya halaman ini ada di bagian section. Kita bahas mengenai header footernya. Header seperti biasa ada logo di kiri atas, My Kipli, Belanda, pembayaran transfer, setting, ada profil pengatur dan logout. Logout ini kalau dipencet bisa kembali ke login, tapi jangan dipencet dulu sekarang, nanti aja. Kemudian footer kita bisa lihat ada logo My Kipli di kanan di kiri bawah. Temuan setia dalam setiap transaksi, ada linksnya, pembayaran, transfer, top up, itu 3 fitur utama kita. Support ada contact us, privacy policy, term and condition, follow us, IG, YouTube, Facebook, dan Twitter. Kemudian bisa coba tombolnya tadi logout ini. Ya, akan kembali ke halaman login. Oke, jadi kesimpulannya saya beli penutup sebentar. Jadi kami membuat aplikasi ini sesimpel mungkin, tujuannya tidak berbelit-belit karena ini adalah aplikasi keuangan. Kami tahu target market kami bukan membutuhkan estetika yang gimana-gimana, cuma yang penting adalah fungsinya. Pokoknya bisa memindahkan uang dari A ke B. Kemudian kami adalah aplikasi web yang dimana lumayan menantang untuk membuat aplikasi web dibandingkan dengan aplikasi mobile. Kemudian referensi pembuatan aplikasi kami termasuk sedikit. Jadi dua referensi terbesar kami ada di PayPal dan Okto. Okto punyanya CIMB Niaga. Itu dua referensi terbesar kami. Kemudian kalimat penutupnya, kami berharap aplikasi ini bisa membantu masyarakat dalam mengatasi masalah transfer mentransfer uang ke depannya. Sekian kami tutup presentasi kami. Apa ada salah kurang kami mohon maaf. Terima kasih.